Pemberitaan perdagangan cendana yang berlangsung sekitar awal abad Masehi secara tidak langsung merupakan bukti mulainya masa sejarah Nusa Tenggara Timur. Begitupun cengkeh dan pala yang terkenal di dunia sebagai rempah-rempah yang dicari orang barat merupakan komoditi yang tidak ada duanya di bumi ini. Cendana yang sangat laku di pasaran dunia adalah hasil dari bumi Nusa Tenggara Timur. Memang cendana juga dihasilkan oleh beberapa pulau di wilayah Oceania. Namun, cendana dari wilayah tersebut baru masuk pasar internasional setelah orang barat mencapai wilayah tersebut. Cengkeh dan pala yang merupakan komoditi yang tidak ada dua-duanya di bumi ini menjadi ciri wilayah Kepulauan Maluku, membuat para petualang rempah-rempah terkecoh dengan semenanjung Malaya yang saat itu hanya sebagai bandar perdagangan. Menamakan Malaka untuk selat yang menghubungkan Pulau Sumatera dengan semenanjung Melayu. Sesungguhnya nama Malaka itu milik Maluku, Indonesia, karena nama itu asalnya dari kata Molucas yang berarti rempah-rempah. Sedemikian mansyurnya cendana putih dari NTT dan rempah-rempah dari Maluku, sehingga konon para pedagang Melayu suka berkata, Tuhan menciptakan NTT untuk kayu cendana, Banda untuk pala, dan Maluku untuk cengkeh. Karena kemansyuran cengkeh dan pala membuat di antara bangsa Barat, Spanyol, dan Portugis bertikai untuk merebutkan wilayah ini yang melibatkan Vatikan turun tangan untuk melerai. Begitupun wewangian cendana, juga cengkeh dan pala yang tidak ada duanya di dunia, yang belakangan membuat bangsa Belanda bertikai dengan bangsa Portugis. Tercatat 2 orang paus di era masing-masing mereka menduduki tahta suci Vatikan, memediasi perjanjian untuk mengakhiri konflik Spanyol versus Portugis. Adalah Paus Pius Alexander VI, turun tangan untuk menengahi melalui perjanjian Tordesillas 1494, yang di dalamnya berisi bangsa Portugis mendapat dunia kafir sebelah timur, sedangkan dunia kafir sebelah barat diserahkan kepada Spanyol. Garis demarkasi kedua daerah ini ialah garis meridian 370 mil sebelah barat pulau-pulau Tanjung Verde. Campur tangan Sri Paus untuk melerai pertikaian di atas antara dua negara kolonial Katolik ini dapat dipahami dalam misi yang diemban oleh masing-masing negara, antara lain tugas suci. Tugas suci untuk menyebarkan agama Kristen kepada penduduk dunia, selain meningkatkan kedidayaan negara dengan menaklukkan dan menemukan daerah baru, serta memperoleh emas dan rempah-rempah dari daerah baru yang ditemui atau ditaklukkan. Belakangan muncul bangsa Belanda dalam pertikaian di wilayah cendana dan rempah-rempah versus bangsa Portugis. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa usaha bangsa Barat melakukan pertualangan perlayaran yang melegenda seperti Amerigo Vespucci, Marco Polo, Magalhães, Vasco da Gama, Christopher Columbus untuk menemukan daerah baru, menaklukkan atau menjajah wilayah bangsa lain, senantiasa untuk tugas suci keagamaan atau gospel, selain demi keharuman nama negara masing-masing atau glory, juga untuk urusan menemukan sumber ekonomi yakni emas dan rempah-rempah atau gold, yang kita kenal dengan sebutan 3G. Rempah-rempah dan emas antara lain menjadi pembuka tabir geografis pencarian surga empirik yang hilang atau Atlantis yang hilang, karena sesungguhnya petualangan pelayaran dalam mengelilingi dunia oleh bangsa Barat itu hendak menemukan surga empirik yang hilang itu. Perjanjian Tordesillas bagi dua bangsa yang bertikai
belum menjamin kepastian kekuasaan mereka di wilayah Kepulauan Maluku. Masing-masing mereka, Spanyol dan Portugis, mengklaim berhak atas wilayah rempah-rempah itu, yang memaksa Paus Clemens VII memediasi melalui perjanjian Saragossa tahun 1529, yang di dalamnya terdapat bangsa Spanyol tidak boleh menginjakan Kepulauan Maluku lagi. Sebagai ganti rugi, bangsa Spanyol mendapatkan 350.000 kreusados, dan Kepulauan Filipina dikuasakan kepada orang Spanyol. Namun kurang lebih seabad kemudian, yakni 26 Februari 1605, bangsa Belanda menduduki benteng Portugis di Kepulauan Ambon, memaksa orang-orang Portugis berpindah. Sebagian berpindah ke Filipina dan sebagiannya menuju benteng pertahanan mereka di Pulau Solor. Pertikaian bangsa Spanyol dan bangsa Portugis merebutkan wilayah Maluku, dan pertikaian bangsa Portugis dan bangsa Belanda merebutkan wilayah Maluku dan NTT, menandakan betapa pentingnya kedua wilayah ini bagi benua Eropa. Pertikaian ini disebabkan oleh cendana, cengkeh, dan pala. Selain itu juga, strategisnya wilayah ini dalam pelayanan samudra tempo dulu. Strategisnya perairan Maluku menjadi pintu masuk dari Samudra Pasifik, sedangkan perairan Nusa Tenggara Timur dalam posisi pintu masuk dari Samudra Hindia. Dengan demikian, jalur Kepulauan Maluku menjadi penghubung dari timur, gerbang masuk dari Samudra Pasifik untuk menuju barat melalui Samudra Hindia. Begitupun sebaliknya, Kepulauan Nusa Tenggara Timur menjadi penghubung dari barat, gerbang masuk dari Samudra Hindia menuju ke timur melalui Samudra Pasifik. Misteri tentang Atlantis yang hilang dalam polemik berabad-abad melalui kajian para pengarang yang berlandaskan warisan gagasan filsuf besar Yunani kuno, Plato, dalam Timaeus and Chrysias, terbuktikan dalam wilayah Indonesia. Pembuktian itu melalui kajian Arsio Santos yang menegaskan bahwa dari sekian wilayah di dunia yang diselidiki sebagai lokasi Atlantis yang hilang, surga empirik yang hilang, ternyata wilayah Indonesia yang memenuhi persyaratannya. Sesungguhnya, wilayah Indonesia yang menjadi wilayah Atlantis yang hilang tentunya posisi geografis Kepulauan Nusa Tenggara, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, dan Kepulauan Maluku menjadi sangat penting sebagai pembuka takbir misteri surga empirik yang hilang itu. Seperti elaborasi Arsio Santos terhadap sebutan pulau versi Plato, yakni Nessos dalam bahasa Yunani, sesungguhnya merujuk pada pulau-pulau versi dunia di Indonesia. Kata Nessos berarti tanah yang tenggelam, dan kata Dwipa yang digunakan oleh orang-orang Hindu berarti juga benua yang hilang.